Assalamualaikum guys, welcome to our channel MSC Andra. Sekarang dengan saya sendiri, Abah Andra. Dan saya mau cerita pengalaman membeli motor secara online. Motor yang udah gue beli ini adalah motor Honda Beat tahun 2020 yang deluxe. Nah, gue pengen berbagi tips, pengalaman juga, dan juga mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat ya buat viewers semua di sana. Oke, jadi gue mau cerita dulu kenapa gue mau beli motor secara online. Gue beli motor itu kira-kira di bulan Mei 2020 yang lalu. Dari bulan Mei, ya kan kita tahu ya bahwa pandemi itu dari bulan Februari sampai sekarang pun masih berlanjut. Tapi di bulan Mei itu masih PSBB ya, tepatnya juga di alamat tempat tinggal gue di Kota Bekasi. Nah, bulan Mei itu gue mau beli motor, tapi gue mikir-mikir nih, kalau misalkan gue keluar, gue cari-cari ke dealer-dealer kayak gitu kan, interaksi lagi, isi formulir lagi, itu mungkin rentan gitu untuk bahaya pandemi COVID-19 ya. Jadi gue sama keluarga gue juga mikir, emang nggak ada cara lain ya yang biar bisa langsung gitu. Jadi gue sama keluarga gue tuh mikir gimana ya caranya biar bisa beli motor tanpa ada interaksi, tanpa harus keluar rumah gitu kan. Nah, kita cari-carilah di online gitu kan, ternyata ada beberapa toko ataupun apa namanya tuh ya, mungkin dari aplikasi atau dari website itu menjual motor secara online. Wow, ini luar biasa ya, karena biasanya kan kalau beli online tuh yang masalah buat groceries ya, yang kebutuhan sehari-hari. Nah, ini beli motor. Jadi itu yang pertama, karena gue pengen menghindari wabah virus COVID-19. Lalu yang kedua, setelah gue cek harganya di online, ternyata harganya nggak jauh-jauh amat sama yang di dealer biasa. Mungkin sekitar 200-300 ribuan gitu. Dan itu merupakan harga yang fair enough ya menurut gue. Kita nggak perlu keluar, kita bisa beli dari rumah. Walaupun yang dikorbankan mungkin adalah kita nggak bisa megang barangnya, nggak bisa mastiin warna sesuai selera atau bisa di test ride. Tapi menurut gue ya oke lah, nggak masalah demi keselamatan keluarga kita juga. Nah, jadi itu dua alasan gue kenapa gue beli motor secara online. Dan hasilnya, gue beli di bulan Mei 2020, siang hari gue beli, gue transfer online, sorenya barangnya dateng, 2-3 minggu kemudian STNK dianterin pakai Gojek rumah gue, dan 2 bulan kemudian BPKB gue udah selesai diurus mereka dan tinggal gue ambil di dealer resminya Honda. Voila, aman, cepet, dan gue puas banget. Sekarang gue mau bagi-bagi tips cara beli motor online yang aman dan juga agar bisa puas juga kita membelinya. Yang pertama, cari platform jual beli online yang sudah terpercaya. Misalnya blibli.com, Tokopedia, dan lain-lain. Dan sebisa mungkin jangan beli di tempat sosial media yang memang bukan tempat jual beli. Misalkan Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, karena itu bukan tempat jual beli sebetulnya. Apalagi nih kita ngomongin nominal yang puluhan juta ya. Jadi tetap harus waspada kalau misalkan ada yang menjual di sosial media yang bukan jual beli. Lalu yang kedua, setelah kita tahu nih, misalkan kita maunya beli di blibli.com gitu ya. Nah, dia pasti banyak kan toko-tokonya. Pilih yang official store. Atau kalau misalkan nggak ada official store, cari yang dealer resmi. Biasanya tuh ada yang banyak tanda-tandanya ya. Kalau bukan official store, apa ada tanda centang, trusted seller lah, atau dan lain sebagainya. Nah, itu cari yang seperti itu. Lalu yang ketiga, kita cari juga nih, setelah kita masuk ke tokonya, pasti dong banyak produknya dong. Nah, dari produk-produknya itu, pilih yang memang udah banyak ulasan atau reviewnya yang bagus-bagus juga ya. Reviewnya itu misalkan yang dia bilang wah cepet nih pengirimannya, responnya cepet. Selain review juga kita harus lihat ada bintangnya. Biasanya ada bintang 4, bintang 5 itu yang bagus. Selain itu juga diskusinya juga coba dilihat, jangan diskusinya 1 tahun yang lalu. Jadi kalau bisa sih yang benar-benar baru 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu gitu, dan sebulan yang lalu. Dan juga dilihat apa namanya, dia respons dari si sellernya. Biasanya kalau yang bagus tuh ya ditanya hari ini,
jawabnya tuh paling lambat ya besok lah gitu, bukan seminggu kemudian gitu kan. Kalau misalkan terlalu lama pun dipertanyakan kredibilitasnya. Nah, tips berikutnya itu adalah setelah kita tahu nih si seller ini responnya cepat dan bagus, jangan lupa lihat juga cashbacknya ada nggak atau diskonnya gitu. Cara bayarnya gimana nih? Bisa nggak ya nyicil misalnya? Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kita nggak perlu bayar DP dan juga nggak ada bunga yang tinggi-tinggi. Jadi memang sih di dalam pembayarannya itu ada 3 jenis ya yang saya alamin ya. Pertama itu belinya memang lunas. Yang kedua bisa cicilan 0% dalam jangka waktu 3 bulan. Di atas 3 bulan itu mereka nggak ada bunga sih, tapi ada istilah installment fee. Jadi ada tambahan biaya. Jadi kita coba cari-carinya yang lebih detail dan teliti juga ya guys. Nah, ngomong-ngomong tentang cara bayar, diusahakan bayarnya itu yang nyicil ya guys ya. Bukannya kenapa-kenapa sih, tapi kalau misalkan beli motor online terus kita harus lunas jebret misalkan 20 juta misalkan, abis itu ternyata kita kena tipu, yaitu amit-amit ya, nyesek banget pastinya. Jadi ya kalau misalkan bisa kita pakai kartu kredit. Dan jadinya kita ada pihak ketiga pembayaran nih. Misalkan ada masalah dengan si sellernya, nanti si pihak kartu kreditnya juga bisa bantuin kita untuk misalkan oke, kita stop pembayarannya, jadi uang kita pun bisa lebih aman. Terakhir banget adalah membaca doa, karena gua pun waktu membeli motor itu pas mau transfer tuh deg-degannya setengah mati. Jadi baca doa bismillahirrahmanirrahim, semoga pembelian ini juga bisa lancar sesuai harapan kita. Oke, jadi itu tips-tips dari gua yang semoga bisa membantu teman-teman semua dalam membeli motor secara online. Kesimpulannya, beli motor online itu sangat mudah, tapi bukan berarti kita anggap sepele. Bukan hanya klik-klik-klik, tapi kita juga harus perhatikan detail rincinya, informasi yang disediakan, dan juga segi kredibilitas si penjual agar kita juga jadi jangan sampai kena tipu. Semoga dengan informasi ini semua teman-teman yang lihat di sini bisa beli online secara aman dan juga puas. Sampai sekarang pun gua alhamdulillahnya udah pakai motor selama kurang lebih 2 bulan. Sudah lengkap semua surat administrasinya. Udah pernah gua bawa bengkel untuk di maintain juga sekali. Dan ya nggak ada masalah sih, alhamdulillahnya motornya bagus sesuai dengan yang diharapkan. Segitu dari gue guys, sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Selamat mencoba.